Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam dimanapun Anda berada. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rizky Dwi Prayogi, asal dari Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat, peserta pelatihan dasar CPNS Kementerian Dalam Negeri, gelombang 1, kelas C2, kelompok 1. Baik, kali ini saya akan menjelaskan beberapa hal mengenai wawasan kebangsaan secara garis besar berdasarkan mind map yang telah saya buat. Wawasan kebangsaan terbagi ke dalam dua kata dasar, yaitu wawasan dan kebangsaan. Nah, istilah kata wawasan berasal dari bahasa Jawa, yaitu wawas, yang berarti pandangan, tinjauan, dan penglihatan. Adapun istilah wawasan berarti cara pandang, cara melihat, dan cara tinjau. Sedangkan kebangsaan sendiri berasal dari kata dasar bangsa, yang berarti kelompok masyarakat yang bersamaan asal keturunan, adat, bahasa, dan sejarahnya, serta berpemerintahan sendiri. Istilah kebangsaan pada umumnya adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan identitas suatu bangsa, mulai dari semangat membela bangsa, sikap cinta akan bangsa itu sendiri. Sedangkan secara umum, wawasan kebangsaan dapat diartikan sebagai konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara, akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Berbicara mengenai wawasan kebangsaan negara Indonesia, terdapat dua hal yang perlu diketahui, yaitu yang pertama adalah 4 konsensus dasar negara Indonesia, dan yang kedua yaitu mengenai bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu bahasa Indonesia. Yang pertama, 4 konsensus dasar negara Indonesia. Apa saja? Yang pertama yaitu Pancasila. Sebagaimana kita ketahui bersama, Pancasila merupakan landasan atau dasar negara Indonesia yang secara sistematik disampaikan pertama kali oleh Insinyur Soekarno di depan sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Pancasila merupakan dasar negara yang terdiri dari 5 sila dasar sebagai pedoman negara Republik Indonesia. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki peraturan dasar dalam penyelenggaraan negara, yaitu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. UUD 1945 ini sendiri disahkan pertama kali pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI dan telah terjadi amandemen sebanyak 4 kali, yaitu pada tahun 1999, tahun 2000, tahun 2001, dan tahun 2002. Kemudian yang ketiga, Bhinneka Tunggal Ika. Sebagai negara yang berasal dari suku, ras, agama, dan budaya yang beragam, Indonesia mempunyai pedoman Bhinneka Tunggal Ika yang berarti walaupun berbeda-beda, tapi tetap satu jua. Hal ini menjadi salah satu dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia dengan tujuan mempererat kesatuan bangsa. Kemudian yang keempat yaitu NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada dasarnya, Indonesia merupakan negara kesatuan yang terdiri dari beberapa wilayah dan pulau yang tersebar luas di seluruh Nusantara, dari Sabang sampai Merauke. Sehingga dibentuklah Indonesia sebagai negara kesatuan secara resmi melalui peristiwa proklamasi kemerdekaan negara Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 oleh Presiden pertama Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno. Nah, berbicara 4 konsensus dasar negara Indonesia, selanjutnya kita akan membahas mengenai bendera,
bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan Indonesia. Bendera negara Sang Merah Putih, bahasa Indonesia, lambang negara Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya merupakan jati diri bangsa dan identitas negara Kesatuan Republik Indonesia. Keempat simbol tersebut menjadi cerminan kedaulatan negara di dalam tata pergaulan dengan negara-negara lain dan menjadi cerminan kemandirian dan eksistensi negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Dengan demikian, bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan Indonesia bukan hanya sekedar merupakan pengakuan atas Indonesia sebagai bangsa dan negara, melainkan menjadi simbol atau lambang negara yang dihormati dan dibanggakan warga negara Indonesia. Bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan Indonesia menjadi kekuatan yang sanggup menghimpun serpihan sejarah Nusantara yang beragam sebagai bangsa besar dan negara kesatuan Republik Indonesia. Bahasa Indonesia bahkan cenderung berkembang menjadi bahasa perhubungan luas. Penggunaannya oleh bangsa lain yang cenderung meningkat dari waktu ke waktu menjadi kebanggaan bangsa Indonesia itu sendiri. Nah, demikian sedikit penjelasan dari saya mengenai wawasan kebangsaan Indonesia pada video kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menyaksikan video saya ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata maupun ucapan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.